manara tsumma a'rada anni, kemudian ya di situ ya. Kemudian dia berpaling dariku. Fama sami'tu minhu lafzatan, maka aku tidak mendengar minhu dari dirinya, dari diri rajul Umawi tadi itu, lafzatan satu ucapan pun, ghairat tasbih, selain tasbih, au talabi ma'in, atau meminta air, au hajatin, atau minta hajat, minta kebutuhan. Hatta syarafnal Kufa, sehingga kita memasuki atau mendekati Kufa. Wa dakhaltu ala Rasyid, dan aku masuk kepada Harun al-Rasyid. Wa waqaftu, dan aku berhadapan atau berdiri. Wa qala, lalu ia berkata, hati ma indaka ya Manar, hati berikan, hadirkan juga boleh, berikan kepadaku ma indaka, apa yang ada padamu atau apa yang kamu bawa, wahai Manar. Fasuktul hadis, maka aku mengurai pembicaraan. Suku itu asalnya menggiring. Apa itu kalau pembicaraan, apa namanya? Menyanyikan cerita dari awal tuh, dari awal sampai akhir itu suku namanya. Sapa ya suku, mengurai cerita atau yang menguraikan cerita, min awwalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhirnya. Kalau asal awalnya itu sapa ya suku itu digunakan untuk binatang begitu, binatang gembalaan dari satu tempat dibawa ke tempat lain. Ya, dari satu tempat lain itu namanya disebut dengan saqal ghanam namanya. Dia menggiring kambing. Nah, kalau cerita dari awal sampai akhir gitu, itu namanya saqal yang suku. Falamma jitu ala akhirih, kalau aku sampai pada akhir cerita, Allah dia berkata, shadaqa, betul dia. Wallahi demi Allah. Ma hadza illa rajulun mahsudun 'ala ni'mah. Ma hadza illa rajulun. Ma hadza, tidaklah ini illa kecuali rajulun mahsudun, yang dihasud, yang diirikan, yang didengkikan, 'ala ni'mah, atas kenikmatan. Maghdubun alaihi, dituduh berdusta atasnya. Wala umri, aku bersumpah demi nyawaku, asalnya gitu. Laqad az'ajnahu, sungguh kita telah mengagetkannya, wa adainahu, dan menyakitinya, wa rawwa'na, dan kita mengganggu ahlahu, keluarganya. Fabadir binaz'i quyudihi, maka segeralah mencabut gemboknya, belenggunya. Wa atini bihi, dan bawalah ke hadapanku. Fa fa'altu, maka aku lakukan. Wa alfatuhu, dan aku bawa masuk orang tersebut. Ala Rasyidi, kepada Harun al-Rasyid. Fama huwa illa an ra'ahu, fama huwa, maka tidaklah ia, yaitu Harun al-Rasyid, illa kecuali an ra'ahu, ketika aku melihatnya, hatta ra'aitu, sehingga aku melihat, ma'al hayai, haya itu air malu jadinya, jadi ada tampang di muka tuh yang nampaknya dengan iya, perasaan kagak enak begitu rasanya. Itu kan kelihatan orang yang kalau dia melakukan suatu kesalahan begitu tuh tampang mukanya kelihatan, jadi rasa malu gitu, jadi ya rasa malu gitu aja ya. Ma'al hayai, ma'asi asalnya air ya, air muka begitu ya bahasanya. Nah, tapi di sini kan kalau kita artiin air nggak pas intinya, rasa malu. Ya julu fi wajhi Rasyid,
Ya julu apa? Ya julu artinya berjalan, ya melintas di atau terlintas di muka Harun ar-Rasyid. Padahal Umayyu, maka rajul Umawi itu mendekat. Padahal maka mendekat al Umayyu, rajul Umawi tadi ya, orang yang tadi ditangkap itu. Wasallama, dan ia mengucapkan salam bil khilafati, kepada khalifah. Wa waqafa, dan ia berdiri. Farada alaihi ar-Rasyid, maka ar-Rasyid menjawab raddan jamilan, jawaban yang indah. Wa amarahu, dan diperintahkannya bil julusi, untuk duduk. Fajalasa, maka duduklah ia. Fa aqbala alaihi ar-Rasyidu, fa aqbala, maka menghadap alaihi, kepadanya, ar-Rasyidu, Harun ar-Rasyid. Wa sa'alahu, dan ia bertanya kepadanya, an halihi, tentang keadaannya. Tsumma qala, kemudian ia berkata, balaghana, telah sampai berita kepada kami, anka, tentang kamu, fadlu hayatin, fadlu hayatin, hebatnya keadaan kamu, wa umurin, dan urusan kamu, ahbabna, kami suka, kami ingin, ma'aha, bersamanya, an-naraka, untuk melihat kamu, wa nasma kalamaka, dan mendengar ucapan kamu, wa nuhsina ilaika, dan kami berbuat baik kepada kamu, falqur hajataka, maka sebutkanlah segala kebutuhanmu. Fa'ajaba Umayyu, maka menjawab, fa'ajaba, maka menjawab Umayyu, atau al-Umayyu, rajul Umawi, ya, laki-laki yang ditangkap tadi itu namanya, kan kita sebut rajul Umawi namanya. Jawaban jamilan, dengan jawaban yang bagus, jawaban yang baik. Wa syakara, dan ia bersyukur. Wa da'a, dan ia berdoa. Tsumma qala, kemudian ia berkata, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, li hajah wahidah. Kalau asalnya li, saya memiliki, hajah wahidah, satu kebutuhan. Saya hanya butuh satu saja. Apa kebutuhannya? Antaruddani, agar engkau mengembalikan saya, ila baladi, ke kampung saya, wa ahli, dan keluargaku, wa waladi, dan kepada anak-anakku. Qala, ia menjawab, tafnal al-dhalika, kami akan melakukan hal itu. Berarti Khalifah Harun ar-Rasyid siap untuk mengembalikan rajul Umawi tadi. Walakin, akan tetapi, sal, mintalah, ma tahtaju ilaihi, apa yang kau butuhkan, fi masalih hijahika, untuk kemaslahatan kewibawaanmu, wa ma'asyika, dan kehidupanmu. Fa inna mitlaka, karena orang seperti kamu, la yakhlu, tidak lepas, ayah taja, membutuhkan, ila syai'in, kepada sesuatu, min hada, dalam hal seperti ini,
dalam hal apa tadi itu, kewibawaan dan kehidupan. Faqala, lalu Rajul Umawi berkata lagi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ammaluka munsifun, pegawai-pegawaimu orang yang menjalankan tugas dengan baik. Wa qad istaghnaitu, dan aku tidak membutuhkan bi'adlihim, dengan keadilan mereka, an mas'alati, terhadap permasalahanku. Fa umuri mustaqimah, keadaanku baik-baik saja. Rasanya sih urusanku ya begitu, urusanku baik-baik saja. Wa kadzalika, demikian juga ahlu baladi, penduduk negeriku, bil adli syamil, dengan keadilan yang sempurna, fi zilli amiril mu'minin, di bawah naungan Amirul Mukminin, di bawah naungan, boleh di bawah lindungan juga boleh, di bawah lindungan Amirul Mukminin. Faqala Rasyid, lalu berkata Harun ar-Rasyid, insarif, insarif rasanya berbalik ya, kembalilah, mahfuzan, dalam perlindungan, ila baladika, ke kampungmu, waktu, dan tulislah surat, ilaina, kepada kami, bi amrin, terhadap masalah, in arada laka, jika dihadapkan kepada kamu, jika berhadapan dengan masalah, kira-kira. Fawadda'ahul Umawiyu, maka berpisahlah Rajul Umawi. Qala Manarah, berkata Manarah, falamma walla, ketika dia berpaling, kharijan, keluar. Berpaling keluar itu artinya dari posisi menghadap raja menuju keluar di sana gitu maksudnya. Qala Rasyid, berkata Harun ar-Rasyid, ya Manarah, wahai Manarah, ihmilhu, bawalah ia, min waqtika, min waqtika kalau diartikan dari waktumu, maksudnya sekarang ini gitu. Wasir, dan jalanlah, bihi, bersamanya, raji'an, untuk kembali, kama jika bihi, sebagaimana engkau membawanya ke sini, hatta, sehingga, idza wasalta, jika engkau sampai, ila majlisihi, asalnya ke tempat duduknya, begitu kan, nggak mungkin ke tempat duduknya ya, ke istananya mungkin, ke rumahnya juga boleh. Alladzi akhadtahu, di mana engkau menangkapnya, minhu, darinya, fada'ahu, maka lepaskanlah, maka biarkanlah asalnya, wansarif, dan baliklah, dan pulanglah, fa'altu, maka aku melaksanakannya. Baik, kita lihat sekarang pelajaran kita itu adalah tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Halaman 48, kita lihat mulahazah, perhatian, amsilah, contoh. Ataitu baital Umawi, yang kalau digaris bawahi mungkin dengan pensil kalau bisa, ya tulen juga nggak apa-apa. Kata-kata baital Umawi, ataitu, aku mendatangi baital Umawi, rumah Al-Umawi, orang yang bernisbat kepada Umayyah, Bani Umayyah. Amshi bisah nidari, amshi, saya berjalan, bisah nidari, pada tengah rumah, bagian dalam rumah lah pokoknya ya. Yazharul haya, nampak rasa malu,
fi wajhil khalifah, pada wajah khalifah. Yang di garis bawahi tadi samid dari, terus wajhil khalifati. Yasma'ur Rasyid, Ar-Rasyid mendengar kalamar rajuli, ucapan ar-rajul, laki-laki itu, laki-laki Umawi tadi itu ya yang ditangkap. Yang asma'u buka atiflin, asma'u saya mendengar buka atiflin, tangisan anak kecil. Nomor 2, wasolna kita sampai ila baiti rajulin, sampai ke rumah orang laki. Nomor 3, haga gulamu amirin, haga ini gulam itu kalau diartinya banyak sebenarnya. Kalau disebut anak dan gulam, ada walad ada gulam, maka kemungkinan gulam itu adalah budak. Jadi ya, sekali lagi kalau disebut ada anak ada gulam gitu ya, maka yang dimaksud gulam adalah budak dulunya itu. Tapi kalau disebut gulam saja tanpa ada anak, maka gulam itu akhirnya dimaknai anak. Jadi ada tuh hadis misalnya, ya gulam, wahai anak, ya wahai anakku. Nah kemungkinan besarnya kalau gulam itu disebut anak, tapi bisa jadi sebenarnya bukan anak kandung gitu, ya. Kayak kita panggil anak-anak kecil gitu, nak begitu itu. Nah itu panggilannya dalam bahasa Arabnya disebut dengan gulam, ya gitu, ya. Nomor 4, ja'al umawi bi'atbatin fakihah. Ja'a di sini artinya membawa, al-umawi ya, rajul umawi bi'atbatin fakihah ya, senampan buah-buahan. Nah garis bawahi tadi itu dari nomor 1 buka al-fitrin, kemudian baiti rajulin, kemudian gulamu amirin, kemudian atbaqi fakihatin. Berikut kelompok jim, ta'ifah jim. Ar-rajulu, laki-laki itu, kathirul mali, banyak harta, azimul jahi, besar wibawanya. Ar-rajulu, laki-laki itu, faribul qalbi, tenang hatinya. Yang di garis bawahi tadi itu kathirul mali, azimul jahi. Yang nomor 2 faribul qalbi. Kemudian 3 ya, al-khadimu, pembantu, kamilul aqli. Kamilul aqli itu asalnya sempurna akalnya, maknanya ya, artinya cerdas, pintar, kamilul aqli. Al-umawi, rajul umawi itu hasanul zanni ya, hasanul zanni, baik sangka. Baik sangka, kan ada buruk sangka, ada baik sangka. Kalau hasanul zanni lawannya berarti su'uz zanni ya, su'uz zanni. Nomor 5, al-azimul jah, al-azimul jahi, orang yang besar wibawanya, muta'un, ditaati, fi baladihi, di kampungnya, di daerahnya juga boleh. Al-muhibbu fi'lal khairi, al-muhibbu, orang yang mencintai, fi'lal khairi, perbuatan baik,
sa'idun, ya, berbahagia. Pembahasan darasna fi ma sabaqa, darasna engkau telah mempelajari fi ma sabaqa yang telah lalu, ta'rif al mudhaf wal mudhaf ilaih, definisi mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa arafta, dan engkau telah tahu, hunaka, di sini, annal mudhaf ilaih, bahwa mudhaf ilaih majrurun daiman, dijarkan selamanya. Biasanya kalau dijarkan ada 3 posisi paling tidak, setelah huruf jar, atau setelah dzaraf, atau menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, itu biasanya posisi kalimat dijarkan. Namanya yang pertama majrurun bil harfi, ya, marartu bil baiti. Nah, ini namanya dijarkan dengan bil harfi, dengan huruf, karena ada huruf jar, ya. Nah, terus majrurun bil zarfi, untuk amamal baiti. Nah, sini nih, amamal baiti berarti dijarkan dengan zaraf. Yang ketiga majrurun bil idhofati, dakhaltu sahnal bait. Nah, di sini namanya, ini namanya mudhaf, al baitinya menjadi mudhaf ilaih. Nah, perhatikan kata bait, lihat ya, harokatnya semuanya kasrah, lihat. Nah, ini kita sebut sebagai majrurun, ya, majrurun dijarkan. alamat jarnya alamat kasrah, ya, di bawah. Nah, ini terkait huruf-huruf kata-kata yang dijarkan itu, kata al-baiti itu adalah ismul mufrad, ya, kata tunggal. Nah, nanti kalau kata itu sudah berubah menjadi musanna dan menjadi jamak, nanti berubah lagi, ya. Paling tidak kita harus kenal itu dulu tuh, ya. Setiap majrur kemungkinan besarnya majrur bil harfi, majrur bil zarfi, dan majrur bil idhofah. Itu tidak lepas daripada itu, ya. Kita lanjut. Wa annal mudhafah, dan bahwa mudhaf, kalimat mudhaf itu berarti termasuk diantaranya amama, sahna itu di sana, ya. Yuhdafu tanwinuhu, dibuang tanwinnya, ya, dibuang tanwinnya. Endal idhofati, ketika diidhofahkan. Wa nuridu huna, dan kami bermaksud di sini an-nazida, untuk menambahkan syai'an jadidan, sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau ada idhofah, ya, yang pertama itu tidak ada tanwin pada mudhaf. Jadi kalau kita bikin misalnya baitu ar-rajuli misalnya. Nah, kata baitu nih, boleh baiti, boleh baita, ya, harokatnya itu nggak boleh pakai apa? Nggak boleh pakai tanwin, gitu. Yang kedua sama, masih pada mudhaf, tidak ada al. Contoh yang sama sekaligus itu menunjukkan, ya, baitur rajuli itu di dalamnya tidak boleh ada al. Ini 2 contoh sekaligus di situ. Nah, sekarang kalau dibikin kalimat, perhatikan nih, dengan tanwin baitun,
baitin ya, atau baitan ar-rajuli, nah ini berarti salah ya. Terus pakaian al ya, boleh al-baitu, boleh al-baiti, boleh al-baita. Terus di sini rajuli gitu ya. Nah, ini juga salah juga ya. Ini peraturannya tuh seperti itu. Di contoh bukunya yang kelompok jim yang nomor 5 dia pakai al tuh. Ya, tapi nanti bentuknya sistem kalimatnya tuh bukan kalimat umum, diambil dari bentuk pola isim fa'il. Yang itu boleh nanti. Oh, boleh pakai alif. Boleh. Kita lanjut dulu. Uzur al-mudhaf fi kulli mitalim min amthilatit dha'ifataini alif wa ba. Uzur lihatlah al-mudhaf ya, lafaz mudhaf berarti yang mudhafnya nih ya, kalimat pertamanya. Jadi kalimat pertama, kalimat kedua gitu ya. Kalimat pertama mudhaf, kalimat keduanya mudhaf ilaih. Fi kulli mitalin, pada setiap contoh, min amsilatit ta'ifatain, dari contoh-contoh dua kelompok ya, am wa ba ya, kelompok alif dan kelompok ba. Tajid aslahu munakkaran ya, kamu jumpai aslinya itu berbentuk nakirah. Jadi baita tuh disebut, kalau di dalam kalimat disebut nakirah itu biasanya yang paling gampang tandanya nggak ada al gitu aja, yang paling gampang tuh ya. Kata baita itu tidak ada alnya, sahni tidak ada alnya, wajhi tidak ada alnya, kalama itu tidak ada alnya. Kemudian kata bukaa ya, baka yauhi bukaa, itu juga tidak pakai al, tidak pakai al berarti nakirah. Kemudian baiti pada nomor 2, gulamu pada nomor 3, dan atbaq ya, itu pada nomor 4-nya. Semuanya itu nakirah, dilihat tidak menggunakan al. Walakinnahu fit dhaifati alif, akan tetapi kata-kata yang pada kelompok alif qad asbaha mu'arrafan, telah menjadi makrifat, bisa babi idofatihi ya, disebabkan diidofahkan itu disandarkan, ilal ismil mu'arrafi, kepada isim yang makrifat, ba'dahu sesudahnya. Isim ma'rifat berarti isim yang ada alnya atau isim yang sudah tertentu ya. Isim ma'rifat biasanya ada al atau nama orang yang lebih sudah populer begitu, sudah terkenal, sudah diketahui. Fa inna lafza baita atau baiti, fa inna lafza baita, karena lafaz atau kata baita, masalah umpamanya ida ukhidha wahdahu, jika diambil sendirian ya, jika diambil kata itu saja gitu maksudnya. Dalla ala baitin, dalam menunjukkan ala baitin, kepada rumah, ghaira atau ghairi ya, ghairi muayyanin ya, tanpa tertentu atau tidak tertentu. Bahwa lidalika nakiratun, bahwa maka kalimat bait lidalika, karena itu, lidalika karena itu, nakiratun adalah berbentuk nakirah. Jadi kata bait kalau diambil kata itu saja sendirian gitu, tanpa ada dihadapkan dengan kata yang lain ya, maka itu berarti rumah tanpa ada ketentuan rumah yang mana gitu. Maka kalau rumah tidak ditentukan rumah siapa, rumah yang mana, maka dikatakan dia berbentuk nakirah. Jadi kalau kita sebut baitun, rumah, wow, itu semua rumah masuk ke dalam kata bait gitu ya. Tidak ada ketentuan rumah siapa, di mana, milik siapa, besar, kecil, itu nggak penting. Pokoknya semua rumah masuk dalam kategori
ya baita itu. Kita lanjut dulu. Walakin naka idza qulta, akan tetapi kamu idza qulta, jika kamu mengatakan baitul umawi atau bait al umawi, boleh. Faqad arraftahu, maka engkau telah membentuknya menjadi ma'rifat. Kata baitun sendiri artinya tadi kan rumah ya. Nah, kalau kita katakan baitun rumah siapa? Kita nggak tahu. Ya, besar atau kecil? Nggak tahu juga. Pokoknya semua rumah ya milik siapapun, besar kecil dimanapun, itu bahasa Arabnya adalah rumah. Nah, kalimat yang seperti itu ya disebut dengan nakirah namanya, ya nakirah. Jadi kalimat yang masih berlaku umum. Sekarang kalau kita tambahkan kalimat tersebut dengan nama seseorang sebagai pemiliknya, Zaid misalnya, ya, kata baitu kita sandarkan dengan kata Zaid menjadi baitu Zaidin, ya, baita Zaidin, baiti Zaidin, boleh. Kalau mudah-mudah pilih itu tergantung nanti posisinya di mana. Nah, sekarang sudah kita bentuk menjadi baitu Zaidin. Maka ketika kita menetapkan kata Zaid berhadapan dengan kata Zaid, ini berarti menandakan terbatasnya rumah tersebut hanya milik Zaid. Tuh, ya. Maka ketika kita merubah dari kata baitun menjadi baitu Zaidin, kita merubah dari nakirah menjadi ma'rifah, ya. Ma'rifahnya, ya, itu ma'rifahnya melalui idhofah, ya. Nanti ma'rifah itu sebenarnya bisa dengan menggunakan al, ya, bisa juga dengan menggunakan idhofah, ya, dan lain-lain. Nanti masih ada lagi pola-polanya. Untuk sementara yang kita kenal itu adalah dengan melalui idhofah. Baitun, ya, baitun, baitan, baitin, boleh juga kita ma'rifatkan dengan al, dengan cara kita menulisnya menjadi al, ya, al baitu boleh, al-baiti boleh, al-baita boleh. Harokatkan sebelum berhubungan dengan kalimat-kalimat yang lain masih bebas dia. Nah, kali ini berarti ma'rifatnya dengan apa? Ma'rifatnya dengan menggunakan al. Wa fi amthilati ta'ifah ba, dan pada contoh-contoh kelompok ba, tara al-mudhafa, engkau melihat, ya, al-mudhaf, ya, qad khususisat telah dikhususkan, berarti tidak berlaku umum, ya, tapi khusus. Bisa bagi idhofatihi, disebabkan, ya, idhofahnya ila nakirati, kepada kata nakirah. Kalau tadi di atas idhofahnya kepada kalimat yang ma'rifah, sekarang idhofahnya kepada kalimat nakirah. Nah, sama-sama idhofah, tapi nanti fungsinya dan nilainya berbeda. Fa'innaka idza qulta, fa'innaka maka sesungguhnya kamu idza qulta, jika kamu mengatakan asma'u bukaan, saya mendengar tangisan, ya. Kata itu kalau kita katakan seperti itu saja tuh, asma'u bukaan, saya mendengar tangisan. Tangisan siapa? Nah, saya mendengar tangisan min ghairi idhofatin, tanpa idhofah. Karena lafzul buka, maka adalah kata al-buka tadi aman, berlaku umum, ya, berlaku umum, yashmalu, meliputi buka at-tifli, tangisan anak kecil, wa buka al-mar'ati, dan tangisan perempuan dewasa, wa buka ar-rajuli, dan tangisan laki-laki dewasa. Walakin naka, akan tetapi kamu tidak adoftahu, jika kamu mengidofahkannya ila nakiratin,
kepada kalimat yang nakirah. Kata al-buka, kata buka pun, bukaan, bukain itu diidhofakan kepada kata yang nakirah juga. Wa qulta, dan kamu katakan, asma'u buka atiflin, saya mendengar tangisan anak kecil. Nah, kata tiflin itu di situ adalah bentuk kalimat yang nakirah, ya. Bentuk kalimatnya adalah nakirah. Kalau tadi kan di atas ma'rifah tuh, saya contohkan di sana tuh Zaidin, ya. Nah, di sini tiflin, anak kecil nggak disebut namanya lagi, ya. Nah, berarti kalau gitu anak kecil yang mana saja kalau begitu kan? Nah, kalau bentuk idhofah, ya, ternyata mudhof ilaihnya adalah kalimat nakirah, maka fungsinya bukan memakrifahkan, tetapi faqad takunu qad khassastahu. Takunu, jadilah, qad khassastahu, kamu telah mengkhususkannya. Kalau disebut buka atiflin, boleh buka utiflin, buka itiflin, sama kalimatnya, maka kalimat tersebut punya kalimat yang tertentu, tapi hanya nilainya nilai khusus, ya, bukan ma'rifah, ya, bukan ma'rifah. Kalau di sana tuh Zaidin, ya, ma'rifah, ya. Tapi kalau seandainya kalau Zaidin kan orang kan, ya, nama orang tertentu kan, nggak mungkin Zaidin itu dianggap nakirah gitu. Nah, kalau seandainya kalimat diidhofakan kepada benda yang nakirah, maka itu namanya nilainya disebut dengan nilai taksis, ya. Jadi kalau ini kita sebut namanya nilainya takrif namanya, ya. Takrif itu ma'rifah sebenarnya gitu, ya. Nah, hampir sama polanya kalau seandainya kita pakai kata ma itu juga, ya. Baik itu, tapi kita idhofakan kepada rajulin, tuh, ya. Kalau tadi kan buka utiflin, kalau di sini buka apa, baitu Zaidin kan ma'rifatnya, ya. Kalau ini kan nakirah. Nah, nilai yang ada dari idhofah yang seperti ini namanya disebut dengan taksis. Ya, taksis, mengkhususkan, ya. Khusus rumah laki-laki kalau ini, ya, khusus rumah laki-laki. Jadi beda, yang di sana bernilai ma'rifat, kalau yang di sini nilai khusus namanya, ya. Kenapa? Kalau di sini idhofahnya kepada isim ma'rifat, kalau di sini idhofahnya kepada isim nakirah. Nih, Zaidinnya ini adalah ma'rifat, ya. Nah, kalau rajulinnya di sini nakirah, ya. Mengidhofahkan kata dengan kalimat yang nakirah nanti memiliki nilai yaitu taksis, bukan takrif, ya. Di mana Anda bisa membedakan antara ma'rifah dengan taksis itu? Ya, nih lihat, kalau ada kata-kata WC pria, terus WC wanita, ini namanya taksisnya kayak begini, ya, ya. Sudah dapat, ya. Jadi kita lanjutkan.